Waduh, putusan batas usia Capres-Cawapres diduga KKN, Anwar Usman terancam pidana 12 tahun. Pakar Tata Hukum Negara Denny Indrayana mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi MK, Anwar Usman tidak hanya bisa mendapatkan sanksi etik saja, namun juga pidana. Hal ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan soal putusan batas usia Capres dan Cawapres. Dia mulanya mengatakan bahwa hukum di Indonesia sudah diacak-acak. Dia lantas mengungkit dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri yang kasusnya tengah ditangani oleh kepolisian. Kemudian Karut Marut DMK di mana Anwar Usman CS diduga menggunakan kekuasaan dan relasinya mengubah batas usia Capres dan Cawapresnya menjadi 40 tahun atau punya pengalaman jadi kepala daerah. Sudah hampir pasti kena sanksi etik atau sebenarnya pidana kalau menurut undang-undang, baik undang-undang kekuasaan, kehakiman maupun undang-undang anti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, ujarnya. Dalam diskusi polemik di Trijaya FM dengan tema konsekuensi MK-MK, Sabtu 4 November 2023. Sanksi pidana tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat 6. Lalu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN Pasal 21 dan 22, di mana dalam pasal ini disebutkan pidana paling lama 12 tahun. Dan diketahui saat ini Anwar Usman dan 8 hakim lainnya dilaporkan oleh sejumlah pihak karena diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim atas putusan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu soal batas usia Capres-Cawapres, dan 11 gugatan hanya satu saja yang dikabulkan oleh MK, yakni gugatan yang diajukan oleh Almas Sakibiru RE dalam perkara nomor 90/PUU 21/2023 itu. Almas meminta MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Dijadwalkan, MK akan membacakan putusan pada Selasa 4 November 2023. Sebelumnya, Ketua MK Jimli Asidiki menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman bersalah terkait laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hukum terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Hal ini setelah MK memeriksa semua pelapor yang berjumlah 20 dan 9 hakim konstitusi. Ialah ujarnya usai sidang laporan tersebut di Gedung MK Jakarta Pusat, Jumat 3 November 2023. Dia mengatakan MK bukti yang dikumpulkan selama sidang pemeriksaan tersebut telah lengkap mulai dari rekaman CCTV sampai keterangan pelapor dan terlapor. Apalagi kita sudah ada CCTV segala macam, kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan? Kenapa ada kisruh internal, ujarnya di Gedung MK Jakarta Pusat. Beda pendapat kok sampai keluar. Kok informasi rahasia sudah pada tahu semua? Itu semua berarti membuktikan ada masalah, sambung Jimli. Dia mengatakan bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut didapatkan masalah, misalnya soal pembiaran adanya konflik kepentingan Anwar Usman. Dijadwalkan, MK akan membacakan putusan pada Selasa 4 November 2023. Sebelumnya, Ketua MK Jimli Asidiki menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman bersalah terkait laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hukum terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Hal ini setelah MK memeriksa semua pelapor yang berjumlah 20 dan 9 hakim konstitusi. Ialah ujarnya usai sidang laporan tersebut di Gedung MK Jakarta Pusat, Jumat 3 November 2023. Dia mengatakan MK bukti yang dikumpulkan selama sidang pemeriksaan tersebut telah lengkap mulai dari rekaman CCTV sampai keterangan pelapor dan terlapor. Apalagi kita sudah ada CCTV segala macam, kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan? Kenapa ada kisruh internal, ujarnya di Gedung MK Jakarta Pusat. Beda pendapat kok sampai keluar. Kok informasi rahasia sudah pada tahu semua? Itu semua berarti membuktikan ada masalah, sambung Jimli. Dia mengatakan bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut didapatkan masalah, misalnya soal pembiaran adanya konflik kepentingan Anwar Usman.
Ada soal budaya kerja, saya kan selalu bilang hakim ini 9 orang, masing-masing tuh tiang. Sendiri-sendiri, tiang itu keadilan, maka dia harus independen. Boleh saling mempengaruhi antara hakim kecuali dengan akal sehat gitu. Jangan-jangan akal bulus yang kan gitu ya, jelas Jimli. Kalau akal bulus tuh bukan hanya politik dalam arti ya, kasakusuk kepentingan, itu kan akal bulus juga, imbuhnya. Ditambahkan Jimli, bahwa MK bisa menilai independensi para hakim satu persatu. Jimli mengungkapkan bahwa hakim paling bermasalah adalah yang paling banyak dilaporkan. Dalam hal ini Anwar Usman yang paling banyak masalah. Ya, itu yang paling banyak dilaporkan, tapi yang lain itu ada sumbangan terhadap ini, ucapnya. Sekian cukup di sini bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hodari Podcast Rakyat dan sampai jumpa.